Ono Surono, Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, adalah salah satu wakil rakyat yang benar-benar tidak berguna, yang benar-benar hanya mau mengadu domba, yang benar-benar hanya mau memprovokasi masyarakat Jawa Barat untuk membenci segala kebijakan, segala gagasan, segala ide dan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Inilah contoh-contoh wakil rakyat penjilat, wakil rakyat yang tidak berjuang untuk kesejahteraan rakyat, tetapi wakil rakyat yang bekerja untuk kesejahteraan partai politiknya. Dalam cuplikan video berikut ini, ada dua momen di mana Ono Surono benar-benar menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Dalam cuplikan video berikut ini pula, kita akan disuguhkan bahwa seorang Ono Surono benar-benar sedang panik, benar-benar sedang sakit hati, benar-benar sedang mengadu domba dan memprovokasi masyarakat Jawa Barat agar bisa membenci Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat dalam kebijakan, dalam program kerja dan keputusan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi percayalah bahwa hanya orang-orang tolol, hanya orang-orang goblok, hanya orang-orang yang tidak punya hati nurani, atau hanya orang-orang yang sedang dalam gangguan jiwa yang akan mengikuti arahan, yang akan sefrekuensi, yang akan membela, yang akan ikut bersama-sama mendukung statement-statement dari si Ono Surono ini. Karena hari ini fakta telah membuktikan bahwa masyarakat Jawa Barat hampir 95% mereka benar-benar sangat berpihak, sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Mari, berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita simak bersama-sama ungkapan rasa sakit hati dari seorang Ono Surono ketika Kang Deddy Mulyadi menolak kebijakan dari Mendagri bahwa rapat itu bisa diselenggarakan di hotel, tetapi seorang Deddy Mulyadi sama sekali tidak menginginkannya. Dan inilah respon dari si Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang lagi sakit hati ini. Mari kita simak bersama-sama. Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Utang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Kalian tahu apa yang paling mahal hari ini? Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Ketika izin dari kementerian datang, banyak kepala daerah mungkin langsung bersorak, akhirnya bisa rapat di hotel bintang 5 lagi. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berdiri sendiri, melawan arus kemewahan birokrasi, dan berkata, uang rakyat
bukan untuk nyewa ballroom hotel, tapi untuk irigasi, rumah rakyat, dan pendidikan anak-anak bangsa. Ini bukan soal anti keputusan Menteri Dalam Negeri. Ini soal akal sehat dan empati sosial. Bayangkan, di saat rakyat masih tidur beratapkan terpal, ada yang minta coffee break di hotel 300.000 per orang pakai APBD. Kang Deddy menolak, tegas, karena beliau tahu rapat bisa di kantor, tapi nurani harus di hati. Ini bukan drama. Saat pejabat lain sibuk pencitraan, Kang Deddy sibuk membereskan utang BPJS ratusan miliar. Sementara orang lain sibuk selfie di hotel, beliau sibuk pastikan sanitasi warga terpenuhi. Kalau kalian masih punya hati, kontras antara rakyat miskin dan pejabat pesta anggaran. Rapat di kantor, tapi nurani harus di hati. Pengingat bahwa jabatan bukan tiket masuk ke kemewahan. Kang Deddy sebagai pejuang nurani melawan sistem birokrasi boros, ajak share untuk memperbesar distribusi pesan. Sebar suara ini biar algoritma tahu bahwa kejujuran masih ada di negeri ini. Bersama Kang Deddy, kita lawan rapat-rapat palsu demi gengsi. Ini bukan soal politik, ini soal nurani. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana komentar dari seorang Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Dan juga kita menyimak komentar dari netizen yang begitu smart, yang begitu cerdas, yang mau menjelaskan kepada kita bahwa segala keputusan, segala kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bukan berarti beliau tidak terima dengan arahan dari Mendagri, tetapi beliau lebih menyayangi rakyat Jawa Barat. Beliau lebih memikirkan tentang pendidikan bagi anak-anak di Jawa Barat. Beliau lebih memikirkan tentang kehidupan ekonomi dari masyarakat yang ada di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi adalah satu-satunya pemimpin yang hari ini begitu ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Tidak saja rakyat Jawa Barat yang menyuarakan nama Kang Deddy Mulyadi itu. Bahkan hari ini tidak sedikit pula kita menyimak cuplikan-cuplikan video yang datang dari mancanegara yang ikut memberikan apresiasi kepada seorang pemimpin, kepada seorang gubernur yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa sekalian, hal-hal sederhana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pengambilan keputusan, dalam menolak kebijakan-kebijakan yang tidak bermanfaat untuk rakyat Jawa Barat, tentu ini menunjukkan bahwa hati Kang Deddy Mulyadi memang benar-benar sangat mencintai masyarakat Jawa Barat itu. Ada rasa empati yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua. Bahwa mari kita sejahterakan dulu rakyat kita. Bahwa mari kita fokuskan dulu untuk utang-utang yang ada sampai 360-an miliar itu. Mari kita fokuskan dulu untuk menyelesaikan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy tahu betul bahwa uang itu adalah uang rakyat yang sudah selayaknya harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bagi wakil rakyat yang nyinyir ataupun yang berpihak dengan pernyataan dari si Ono Surono tadi, percayalah, kalian pastinya sedang sakit hati. Kalian pastinya sedang panik. Dan yang lebih tepatnya bahwa mental dan kejiwaan kalian sudah tidak baik-baik saja ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas dan berani. Ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar mau melayani rakyatnya dengan setulus hati. Deddy Mulyadi lagi dan lagi selalu menyajikan berbagai macam kebijakan dan gebrakan yang luar biasa yang berpihak kepada masyarakat Jawa Barat itu.
Saya sangat yakin dan percaya hal-hal sederhana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini pastinya benar-benar menyakitkan untuk para wakil rakyat yang selama ini sudah terbiasa kalau rapat itu harus di hotel berbintang 5, harus di tempat-tempat mewah dan lain sebagainya. Tetapi seorang Deddy Mulyadi benar-benar dia ingin menunjukkan kepada publik, tidak saja untuk rakyat Jawa Barat, tetapi untuk kita rakyat Indonesia, bahwa menjadi seorang pemimpin hendaklah bekerja dengan hati nurani, hendaklah melayani rakyat dengan setulus hati, dan menjadi seorang pemimpin hendaklah selalu berpihak kepada orang-orang kecil. Berikut ini ada sebuah momen yang benar-benar sangat luar biadab, di mana seorang Ono Surono hadir dalam kegiatan tersebut, dan yang lebih menyakitkan bahwa Kang Deddy Mulyadi lagi dan lagi dinilai sebagai gubernur konten oleh salah seorang pendukung dari Ono Surono ini. Siapa kira-kira? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Musyawarah besar seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat. Nah, ini Ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada rencana, ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Ya, di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, ya kan? siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap. Ditunggu rekomendasi. Siap, masih banyak Hasil musyawarah besar. Siap, siap. Atau non? Siap. Pesantren bukan hanya terkait dengan pendidikan moral dan karakter, bukan hanya sebagai pilar dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Ketika ada konflik kan di masyarakat yang datangi kiainya, ada yang meninggal datangi kiainya, ada yang sakit didatangi kiainya. Itu bagaimana perannya sangat luar biasa pondok pesantren. Dan pondok pesantren juga menjadi salah satu pilar bagaimana membangun ekonomi umat. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semua. Tetapi pada kesempatan ini mohon maaf, saya risih yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Alih-alih bukan membantu pesantren, tapi yang ada justru terjadi sebuah opini framing negatif terhadap pondok pesantren. Kalaulah dikatakan ada oknum di pondok pesantren, kasusnya kasus pidana, menurut saya prosesnya tidak perlu generalisir semua pondok pesantren seperti itu. Kalaulah ada yang penerima bantuan itu hanya itu saja pondok pesantrennya, yang besar-besar itu saja pondok pesantrennya, menurut akal sehat saya bukan bantuannya ditutup, tapi verifikasi ulang pesantren yang menerima itu, perbaiki ulang. Tapi fakta yang terjadi karena salah menerimanya, dan mohon maaf dia lupa, yang salah bukan hanya menerima, yang memberinya juga salah. Iya. Siapa yang memberinya? Anak buahnya. Siapa itu? Ya kalau yang sosnya, dia yang memverifikasinya. Artinya jangan menyalahkan siapa yang menerimanya, berarti ada salah di regulasinya bagaimana proses pemberian bantuan tersebut. Itu yang harus diperbaiki, bukan di framing menjadi negatif pondok pesantrennya. Ini yang ngeri, ketika ada ngomong mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, hibahnya habis. Ketika ada yang mengkritisi kebijakan Barat, hibahnya habis.
Emangnya ketika kita mengkritik sesuatu yang salah itu berkaitan dengan hibah? Tidak. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu semua, anggaran pondok pesantren itu dihapus. Dan pada waktu kita bersuara, SIPD buat 2026 juga kan dihapus, tidak ada kan ajuan buat pondok pesantren. Bersuaralah kita, kerannya dibuka. Bersuara lagi kita semua, dijanjikan akan masuk kepada APBD perubahan katanya, tapi sampai saat ini SIPD buat perubahan belum dibuka juga. Ketika ditanya katanya ada geseran juga buat beasiswa santri, tapi jumlah-jumlahnya tidak ada juga. Maka kumpulnya kita di sini adalah sebuah perjuangan. Wahai Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak jadi itu datang ke pesantren, Bapak setelah jadi, ayo bersama-sama dengan pesantren untuk membangun Provinsi Jawa Barat yang istimewa. Karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sareng murid raya Sokota wargi sanagri dina waktu sayeuna urang tepang di sareng sajagat walantarahnya. Anu mana orang ningal video itunya musyawarah besar pondok pesantren se-Jawa Barat anu katinggal ku urangnya. Alhamdulillahnya Bapak Ono aya hadir di dieu sebagai perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai wakil DPRD Provinsi Jawa Barat mendampingi acara tersebut. Dan yang kami pertanyakan, kenapa Bapak Ustadz, Bapak Kiai dalam acara besar ini, kenapa tidak mengundang Bapak Gubernur Jawa Baratnya? Kenapa harus dititip pesan kepada Bapak Ono, yang mana Bapak Ono di sini mewakili ya, DPRD, berarti di sini tidak ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang mengatasnamakan Bapak Gubernur ataupun Bapak Gubernur sendiri, yang mengatakan bahwa Pak Ustadz di sini merasa ditinggalkan ya, merasa dianaktirikan gitu oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Bapak mungkin di dalam hukum Islam pondok pesantren ini ya, yang mana pesantren ini adalah syariat Islam. Jadi kami mohon jangan dicampur adukan dengan politik, apalagi dengan politik praktis ya. Yang mana kita tahu dewan-dewan tersebut ketika Bapak Ono itu bukan mewakili rakyat ya, bukan mewakili daripada pesantren juga, tapi beliau mewakili partainya. Jadi suara partai. Yang mana ketika berbicara masyarakat Jawa Barat di sini, Bapak bukan di pondok pesantren saja ya, apalagi kita sebagai bangsa ini bangsa berbineka tunggal ika, jadi tidak bisa dengan satu golongan saja ya mewakili. Jadi untuk ini kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat bukan ya kita mengatasnamakan gubernur atau Bapak Aing Kang Dedi, tapi mengatasnamakan warga masyarakat. Mohon kami pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, tolong, bisakah hari ini menjadi tangan di atas, jangan menjadi tangan di bawah. Pembangunan pesantren memang didukung oleh pemerintah, itu tidak dihalang-halangi. Dan mungkin Bapak sudah tabayun belum? Nah, kok ini kayak monoton? Udah beberapa bulan tentang pondok pesantren, dari pertama Pak Haji Hilman sampai sekarang, Pak Ono berbicara di forum, di publik, ya, di medsos, seperti itu, monoton. Padahal Pak Ono sudah ketemu sama Bapak Aing, dan mungkin sudah bertanya kepada Bapak Aing, bagaimana progres program bansos hibah ini ketika semua orang mengatakan bahwa di stop. Tapi Bapak Ono kan sudah dekat dengan Bapak Aing kemarin ya, dari rapat sidang paripurna DPRD. Yang mana mungkin Bapak kan sudah bisa memberitahukan kepada para ulama, para kiai, ya apalagi di forum musyawarah pondok pesantren se-Jawa Barat, Bapak bisa mengklarifikasi mereka. Pertemuan dengan Bapak Aing apa yang sudah dibahas. Tapi Bapak kok kayak buta dan tuli ya, tidak mendengar. Pak Ono ini bagaimana Pak Ono? Masih dendam, masih terus mencari celah ya untuk menggoreng daripada program-program Bapak Aing ini. Hibah itu bukan tidak dihilangkan, bukan ditiadakan, tapi lagi diatur. Menurut Pak Ustadz yang barusan di video itu mengatakan bahwa jangan samakan kami tong disakompet daunkeun cenahnya. Iya, sekarang lagi direvisi. Karena ya tadi selama ini
Pondok pesantren yang punya afiliasi, yang punya orang di dalam, baru terus-terusan dikasih hibah. Sedangkan yang lain yang tidak punya relasi, afiliasi di dalam, ya dimarginalkan. Makanya hari ini Bapak Aing melakukan ini semua, ya, men-stop dulu hibah, biar terlihat siapa yang bermain di dalamnya gitu Bapak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Menarik bahwa hari-hari belakangan ini banyak sekali kita menemukan orang-orang yang selalu memprotes kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali orang-orang yang mulai berseliweran di media sosial menyerukan penolakan terhadap segala kebijakan, terhadap segala keputusan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, para tikus-tikus dajjal, manusia-manusia yang mungkin dulunya mereka begitu nyaman untuk merampok uang rakyat, kini perlahan-lahan ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat itu, banyak sekali kelompok-kelompok yang merasa terzolimi, kelompok-kelompok yang merasa sakit hati, kelompok-kelompok yang mulai lupa diri sehingga mereka mulai berkuar-kuar di media sosial. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa dana hibah itu sama sekali tidak di-stopkan, tetapi mau direvisi tentang mekanisme yang benar, karena pada hari-hari yang sebelumnya dana hibah itu hanya diperoleh kepada pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan partai politik tertentu atau dengan para penguasa tertentu. Sehingga Kang Deddy Mulyadi sama sekali tidak mau hal itu terjadi lagi. Kang Deddy Mulyadi menginginkan agar sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa benar-benar diterapkan di seluruh pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Entah dari pesantren yang kecil sampai dengan pondok-pondok pesantren yang skalanya besar. Itu yang mau diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat itu. Jadi, saya berharap bahwa seluruh masyarakat Jawa Barat, kalian itu harus cerdas. Jangan sampai kalian dengan begitu mudahnya untuk dihasut, diprovokasi oleh seorang wakil rakyat yang sedang sakit hati, oleh seorang wakil rakyat yang saat ini sedang merasa panik, oleh seorang wakil rakyat yang bernama Ono Surono yang selalu menunjukkan sikap-sikap sembrononya kepada masyarakat Jawa Barat dengan menentang, dengan memprotes, dengan menolak, dengan mengkritik kebijakan-kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu. Sekali lagi, orang-orang Jawa Barat, kalian harus lebih cerdas. Kalian harus bisa berpikir kritis. Kalian harus bisa melihat dengan hati nurani. Pemimpin-pemimpin mana yang bekerja dengan setulus hati untuk rakyat Jawa Barat? Kebijakan dan program kerja yang mana yang dilakukan oleh para penguasa, oleh para pemimpin di Jawa Barat yang memang benar-benar berpihak kepada masyarakat Jawa Barat? Jangan sampai kalian itu seperti kerbau yang dicocok hidungnya oleh oknum-oknum, oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Tolonglah, kita harus bisa melihat dengan hati nurani kita. Seringkali Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa mari kita menjadi pemimpin yang bekerja dengan hati, yang melayani rakyat Jawa Barat dengan setulus hati. Biar ada rasa yang tumbuh di dalam diri kita. Biar ada rasa yang datang dari seorang pemimpin sehingga dia bisa menunjukkan rasa empati itu kepada rakyatnya. Pemirsa, saya secara pribadi sih merasa bersyukur bahwa
ketika ada aksi-aksi protes yang dilakukan atau disuarakan oleh para wakil rakyat, pada akhirnya kita tahu partai politik mana sih yang bekerja dengan setulus hati untuk membangun rakyat, dan partai politik mana yang bekerja hanya untuk kesejahteraan partai politik dan golongannya. PDIP hari ini sudah secara terang-terangan. Ya tidak heran, karena memang semua wakil rakyat dari kader PDIP ini adalah petugas partai. Dan satu-satunya partai politik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang kadernya dijuluki sebagai petugas partai itu ya hanya PDIP. Tidak ada partai yang lain. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra. Beliau benar-benar menunjukkan bahwa saya dipilih oleh rakyat, saya dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat, dan hari ini saya harus bisa bekerja, saya harus bisa melayani, saya harus bisa menjadi hamba bagi masyarakat Jawa Barat itu. Sehingga kita bisa melihat perbedaan yang begitu luar biasa antara orang-orang dari Partai Gerindra, yang salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi, dengan si Ono Surono yang adalah kader dari Partai PDI Perjuangan itu. Tetapi ketahuilah bahwa di Jawa Barat ada beberapa wakil rakyat yang mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakan mereka bukan kepada rakyat, tetapi kepada partai politik mereka dan golongan mereka. Misalnya ada Maulana Yusuf dari PKB, ada juga kader-kader dari PDI Perjuangan, ada juga dari PKS, ada juga dari PSI. Sekali lagi, ada juga dari PSI. Kalau pemirsa sering menyimak konten-konten saya, pasti ketahui siapa kira-kira yang saya maksud. Orang-orang PSI yang sampai hari ini terus berkuar-kuar di media sosial untuk menentang kebijakan ataupun program-program yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang salah satunya adalah calon anggota DPRD yang gagal dari Kabupaten Subang yang bernama Muhammad Husni itu. Itu adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Sehingga saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat maupun kepada masyarakat Indonesia bahwa partai-partai politik yang tidak melayani rakyatnya dengan setulus hati, yang tidak bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya, hendaknya partai-partai politik seperti itu harus kita nyungsepkan. Karena itu adalah sebuah partai politik yang sama sekali tidak ada gunanya untuk kita rakyat. Dan partai politik begini, mereka hanya bekerja untuk kesejahteraan partai politik mereka sendiri. Rakyatlah yang difasilitasi, rakyatlah yang selalu dikibulin, rakyatlah yang selalu disajikan dengan janji manis, sementara segala hasil yang dimakan isinya adalah untuk partai politik, sedangkan tulangnya baru mereka persembahkan untuk rakyat. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa Ono Surono adalah salah satu wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat yang sampai hari ini selalu memprovokasi, yang sampai hari ini selalu mengadu domba tentang kebijakan-kebijakan ataupun gebrakan-gebrakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.